Shalom, halo teman-teman PPGT KPJ dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama saya Gladys dalam podcast PPGT KPJ. Yang pastinya topik podcast kali ini tidak akan kalah menarik dari podcast sebelumnya. Tapi teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Nah, saat ini kita ditemani oleh Ibu Pendeta Henriette Tabita Lebang, atau biasa kita kenal dengan Ibu Pendeta Eri Lebang. Beliau sempat menjabat sebagai Ketua PGI pada tahun 2014 hingga 2019, dan saat ini dipercayakan Tuhan menjadi Majelis Pertimbangan PGI. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, sehat. Ya, Puji semoga Tuhan, Ibu, ya. sehat dan semangat ya. Ya, puji Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke topik podcast kita pada kali ini. Jadi begini Bu Pendeta, ada pertanyaan. Pada Kejadian 1 ayat 27 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini, jelas bahwa perempuan segambar dengan Allah. Apakah perempuan yang dimaksud adalah keterwakilan dari gender Allah? Karena di ayat sebelumnya, yaitu ayat 26, disebutkan, baiklah kita. Apakah salah satu dari sebutan kita ini mewakili gender perempuan? Saya persilakan Ibu Pendeta untuk dijawab. Nah, ini pertanyaan menarik, Lady. Ya, ayat yang tadi dikemukakan itu Kejadian 1, ayat 26-27 sebenarnya yang tadi disebut itu adalah bagian dari seluruh cerita penciptaan. Ya, jadi sebenarnya cerita penciptaan itu menceritakan mengenai mencerminkan relasi Allah pencipta itu dengan ciptaannya. Ya. Nah, cerita itu adalah kesaksian umat Allah tentang Allah pencipta yang peduli kepada ciptaannya, yang berelasi dengan ciptaannya. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang hadir dalam kehidupan semua ciptaan. Nah, jadi cerita penciptaan dalam Kejadian 1 itu bukan sebuah ulasan saintifik ya, tentang asal-usul dunia ini. Nah, itu perlu diketahui itu. Jadi kalau kita mau cari yang mana sih yang dulu diciptakan Tuhan, matahari kah atau bulan kah? Ya itu cerita tidak bisa menjadi referensi saintifik. Karena itu lahir dari kesaksian umat pada saat itu. Ya. Nah, pertanyaan tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita dalam ayat 26 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya di ayat 27a. Nah, Allah itu ya untuk memahami Allah kita perlu membahasakannya secara manusia, ya, supaya kita paham gitu. Lalu kesaksian iman umat lagi kembali mengatakan kita diciptakan segambar dengan Allah. Nah, apa artinya itu? Apakah ada blueprintnya? Apakah ada gambarnya? Oh, gambarnya seperti ini, jadi Allah itu seperti ini. Tidak seperti itu. Ini cara pembahasaan sejauh bisa dipahami oleh manusia saat itu tentang Allah dan manusia. Gitu. Ya. Jadi Allah pasti tidak seperti patung yang kaku. Itu yang mereka katakan. Karena umat itu hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah patung, menyembah berbagai berhala. Jadi mau dikatakan Allah kami itu tidak seperti Allah yang patung yang kaku itu, ya. Tapi Allah yang aktif, Allah yang ikut dalam sejarah manusia, sejarah perjalanan sejarah ini. Ya. Nah, laksana manusia yang laksana, ya itu gambaran, tetapi bukan gambar printingnya. Tapi penggambaran image, ya, nah, image of God. Ya. Jadi manusia dikatakan manusia adalah image of God. Nah, apa itu? Manusia mempunyai kebebasan memilih. Ya, Tuhan tidak ciptakan kita seperti robot yang bisa di-setel-setel gitu. Tapi manusia itu diciptakan seperti manusia yang mempunyai hati nurani, yang mempunyai akal, yang mempunyai apa namanya? Tuhan tidak menciptakan seperti robot yang bisa di-setel-setel kau ke kiri, kau ke kanan, enggak. Tapi ada kemampuan manusia untuk memilih apa yang baik dan yang tidak baik. Nah itu ya.
Jadi sama seperti Allah mempunyai kebebasannya gitu loh. Nah, dan tapi juga mempunyai otoritas terhadap ciptaan. Otoritas artinya katakanlah katanya aturlah bumi ini, ya, ada di dalam pasal ayat selanjutnya gitu ya. Taklukkanlah bumi ini, bukan berarti taklukkan seperti kita menaklukkan dan seenaknya kita lakukan ya, tetapi taklukkan dalam arti bertanggung jawab, menjadi penata Taman Eden, menjadi penata kehidupan ini supaya kehidupan ini terwujud sebagaimana rencana Allah pada waktu penciptaan. Jadi gambar Allah yang terlihat pada manusia itu adalah sebuah mandat sebenarnya. Satu tugas untuk berkuasa, tapi bukan berkuasa yang semena-mena, tapi berkuasa sama seperti Kristus. Dalam kuasanya dia tidak berlaku semena-mena, tetapi dia ya seperti gembala yang baik, yang menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, yang pro kehidupan, ya, yang mau supaya seluruh ciptaan itu mengalami kepenuhan hidup. Itu dalam Yohanes pasal 10. Seperti gembala yang baik. Jadi luar biasa Allah yang digambarkan dalam penciptaan ini. Kita nggak bisa menangkap Allah seluruhnya, ya. Karena Allah itu lebih daripada kemampuan kita untuk memahaminya. Tapi kita bisa memahaminya dari sudut perspektif kita dan sudut pandangan kita, ya. Jadi Allah yang punya kebebasan, yang memilih manusia sebagai teman sekerjanya. Itulah tadi, menata kehidupan, untuk merawat lingkungan. Itulah Allah menjadi teman sekerja kita. Untuk apa? Untuk kebaikan sebuah ciptaan. Cuma manusia seringkali menyalahgunakan kan tanggung jawab itu, sehingga terjadilah eksploitasi alam yang berlebihan, ya, karena kerakusan manusia. Manusia mau keuntungan yang besar, alam pun dieksploitasi. Nah, sekarang kita menghadapi krisis ekologi yang luar biasa karena manusia tidak bertanggung jawab. Nah, pertanyaan yang kalian tadi sebut, menurut gambar Allah diciptakannya dia, di situ manusia, merujuk kepada manusia. Lalu berikutnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Jadi itu ayat 27. Yang mau dikatakan di sini, menurut gambar Allah diciptakannya dia, diciptakannya manusia, entah laki-laki entah perempuan. Ya. Menunjuk kepada satu kemanusiaan, bahwa kita ini semua dalam satu kemanusiaan itu, entah apapun gender kita gitu. Ya. Tapi semua kita manusia berdiri dalam solidaritas dengan Allah. Ya. Makanya kita tidak bisa lagi berpikir mengenai keselamatan untuk saya sendiri, tapi keselamatan untuk manusia dan seluruh ciptaannya. Dipakai kata singular di situ. Diciptakan menurut gambar Allah, diciptakan dia, diciptakan manusia. Manusia sebagai sebagai satu komunitas gitu loh. Tapi manusia yang diciptakan ini adalah manusia yang beraneka, antara lain aneka gender, ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi mereka harus hidup dalam komunitas, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, atau sebaliknya perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Dan hanya dalam komunitas kemanusiaan Allah dapat terlihat, Allah dapat dialami. Karena apa? Kita saling melengkapi kan. Ya, sekiranya cuma perempuan di dunia ini, bagaimanalah rupanya dunia ini? Atau sekiranya cuma laki-laki, atau dalam satu keluarga hanya laki-laki, atau hanya perempuan, kan ada ketimpangan terasa. Nah, memang laki-laki dan perempuan ini adalah makhluk sosial, tapi yang masing-masing punya identitas, antara lain identitas seksual, identitas budaya, masing-masing punya kemampuan yang berbeda, masing-masing mempunyai latar belakang suku dan budaya yang berbeda, ras yang berbeda, macam-macam perbedaan. Tetapi satu kemanusiaan. Tidak mungkin kita anggap yang kulit hitam itu lebih rendah daripada kulit putih. Tidak mungkin kita katakan yang perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Itu yang diingatkan Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan, hamba atau tuan atau hamba, tidak ada orang Yahudi atau non-Yahudi. Karena zaman gereja mula-mula itu ada sekali dikotomi itu. Ya, dikotomi yang dianggap yang satu lebih tinggi daripada yang lain, yang satu lebih hebat daripada yang lain. Di dalam Kristus kita adalah satu. Ya.
Bukan berarti tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi laki-laki dan apa dan. Tetapi yang dikatakan itu perbedaan-perbedaan itu tidak lagi penting di dalam Kristus. Kita adalah satu di dalam Kristus. Ya. Jadi kira-kira itulah apanya. Nah, sekarang tentang seksualitas kalian tanyakan itu ya. Nah, seksualitas jadi apakah ya waktu Allah katakan segambar dengan Allah, yang segambar dengan Allah itu perempuan maupun laki-laki. Segambar dengan Allah, tidak hanya perempuan, bukan soal seksualitasnya yang menentukan kesegambarannya dengan Allah, tetapi kemanusiaannya. Nah, pertanyaannya apakah perempuan yang dimaksud adalah keterwakilan gender Allah? Nah, ini dia. Ya, Allah itu kalaupun ada gender laki-laki dan perempuan, itu tidak berlaku bagi Allah. Ya, yang dikatakan di situ adalah seksualitas atau identitas seksual itu dikenakan kepada ciptaan, tapi tidak dikenakan kepada Allah. Paham itu ya? Tidak dikenakan kepada Allah. Teks ini tidak berbicara mengenai seksualitas Allah. Seksualitas kita iya. Oleh karena itu kita syukurilah kalau kita jadi laki-laki lah. Jadi perempuan lah. Ya. Tapi mungkin ada juga orang yang mengalami pergumulan dengan seksualitas identitasnya. Nah itu kita juga harus, tidak bisa kita katakan kau bukan umat Allah. Ya. Karena ada macam-macam persoalan dengan itu. Tidak bisa kita katakan itu. Nah, tetapi jadi itu teks ini tidak bicara tentang seksualitas tentang seksualitas Allah. Jadi seksualitas adalah bagian dari ciptaan Tuhan, tetapi bukan karakter Allah. Allah melampaui seksualitas. Jadi kalau kita manusia bertanya, lalu apa dan Allah? Seperti apa dan karena dia segambar dengan manusia, seperti apa dan? Nah itu kita memakai perspektif kita untuk melihat Allah. Padahal Allah itu beyond our imagination, melampaui pemikiran kita. Ya. Jadi itulah misteri Allah yang tidak bisa kita pahami. Ya. Dan kita harus terbuka kepada misteri Allah, karena Allah itu lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Kira-kira gitu ya. Nggak usahlah kita repot-repot capek untuk katakan Allah itu laki-laki atau perempuan ya. Nah, ini kadang-kadang juga ya di gereja itu ditanyakan apa sih? Karena seringkali dikatakan misalnya ungkapan dia laki-laki. Allah itu seperti memberi kesan seolah-olah Allah itu laki-laki. Padahal Allah itu tadi sudah kita katakan bukan beyond seksualitas itu. Nah itu misteri Allah yang melampaui pemikiran kita. Itulah beda pencipta dan ciptaan. Tidak seluruhnya kita kenal mengenai pencipta tentang Allah. Ada banyak misteri, ya. Sedangkan ciptaan juga kan tidak semua bisa kita kenal. Itu juga bagian dari misteri Allah gitu. Kita nggak kenal ya glory seperti apa, nggak bisa kita kenal. Biarpun kita sudah kenal lama glory misalnya, kita nggak kenal seluruh glory gitu, ya. Atau seluruh lady gitu, kita nggak bisa kenal ya. Kita kenal, tapi ada batas yang bisa kita kenal. Nah disitulah misteri penciptaan Allah itu. Tetapi setiap manusia itu diajak untuk saling menghargai apapun seksualitasnya ya. Nah cuma itu seringkali membahasakan Allah itu seringkali terlalu dominan karena pengaruh patriarkal, budaya patriarkal yang mengutamakan laki-laki gitu. Jadi misalnya selalu dikatakan Allah Bapa. Jadi orang pikir Allah itu adalah Bapa laki-laki gitu. Tapi ada banyak ungkapan dalam Alkitab yang mencerminkan Allah bukan seorang ibu. Jadi kalau kata Allah Bapa, Allah seperti Bapa. Bapa yang bagaimana? Bapa yang mengasihi, Bapa yang care terhadap anaknya. Ya. Tapi ada juga kan Bapa yang nggak care sama anak-anaknya. Ya kan? Nah tapi itu penggambaran. Jadi misalnya perempuan yang mencari koin sampai dapat gitu, digambarkan sebagai Allah yang mencari orang-orang yang terhilang gitu. Ya kan? Ada perempuan yang mencari koinnya yang hilang. Koin itu kecil gitu. Tapi toh dia cari. Seperti itulah Allah yang mencari manusia yang sesat, manusia yang berdosa. Allah yang
terbuka untuk mengampuni. Biasanya kan yang suka mengampuni itu biasanya bapak kan keras ya, ibu tapi sudahlah Pak, kita ampunilah anak kita itu, gitu kan? Nah itu sikap apa namanya, mau dikatakan sikap femininnya, sikap keibuannya Allah, ada sikap keibuannya Allah, ya. Sama seperti ada sikap kebapaannya, ada juga sikap keibuannya Allah. Nah itu karena apa? Allah itu di luar jangkauan pikiran kita. Jadi saya kira pertanyaan inilah ya. Jadi seksualitas itu beyond, Allah itu beyond apa namanya seksualitas, tidak bisa kita katakan. Jadi kalau di situ ada kata kami dalam penciptaan, ya. Nah kata apa, menunjuk apa kata kami itu? Kata kami itu ya Allah menciptakan, sama seperti kalau bilang kata sambutan atas nama kami menyampaikan ucapan terima kasih. Padahal dia sendiri yang berbicara, tetapi memakai bentuk plural. Kira-kira seperti itu. Plural deliberation, menunjuk kepada satu orang, tetapi dipakai kata plural kami. Ya, kita. Marilah kita ciptakan. Ya, masa apa Tuhan mau bilang, marilah saya ciptakan. Enggak kan? Nah, marilah kita ciptakan. Jadi memakai ungkapan kata itu, tetapi merefer sebenarnya kepada Allah sendiri gitu. Harus kita ingat bahwa dalam cerita penciptaan, kalau kita lihat di pasal 1, roh Allah melayang-layang. Berarti roh Allah sudah ada pada penciptaan. Bahkan Yesus pun dikatakan hadir dalam penciptaan. Menurut kitab Kolose 1 ayat 15-17. Dia adalah dia adalah ciptaan Allah. Dia tulis sebentar ya. Nah, Kolose pasal 1 ayat 17-15 sampai ia adalah gambar Allah. Yesus menunjuk kepada Yesus yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi dan seterusnya. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi kalau sudah ada terlebih dahulu, berarti di saat penciptaan juga sebenarnya Yesus ada. Ya. Nah, ada yang katakan, oh kami di situ mungkin atau kita di situ mungkin bicara mengenai Trinitas. Tapi kan waktu itu belum ada doktrin Trinitas. Tapi itu kira-kira ya Allah di situ, Allah yang berbicara kepada dirinya. Baiklah kita menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, mudah-mudahan ini jelas bagi kita, bagi adik-adik PPGT semua, ya bahwa ya luar biasa memang cerita penciptaan. Allah hadir, Allah berelasi dengan ciptaannya. Allah tidak seperti tukang arloji, habis ciptakan dia tinggalkan, tidak. Allah terus-menerus bersama dengan kita. Bahkan kalau kita baca seluruh Alkitab, kadang-kadang kita menyimpang, ya, tapi Allah selalu merangkul kita kembali. Allah mengingatkan kita lewat nabi, lewat siapapun, sama seperti sekarang, mungkin kita bilang tidak ada nabi, tapi lewat teman-teman juga, Allah seringkali mengingatkan kita tentang hal-hal yang katakanlah menyimpang dari kehendaknya. Nah itulah karena manusia itu hidup dalam komunitas kemanusiaan kita. Jadi kalau di masa pandemi ini ada orang yang kelaparan, nah disinilah bagi kemanusiaan kita diuji. Ada nggak solidaritas kita dengan manusia yang lain? Kalau pandemi ini misalnya, banyak analisa yang mengatakan ini karena kerusakan ekologis yang sudah luar biasa. Ya, jadi wabah ini atau virus ini udah kehilangan rumahnya yang lama karena banyak kerusakan alam terjadi, keseimbangan ekologis terganggu, dan dia lari mencari inang yang baru dan mendapatkannya dalam tubuh manusia. Sebenarnya krisis atau pandemi ini memperlihatkan krisis kemanusiaan, krisis penciptaan, karena keseimbangan ekologis itu hilang. Nah, mana kita sebagai umat Allah, kita care terhadap ciptaan ini, ya, memperbaiki, repairing, ya, memperbaiki yang rusak, dan memang kita harus merawatnya. Ya, jadi banyak sekali. Bagaimana pola hidup kita? Apakah pola hidup kita masih terus-terusan ya buang sampah sembarangan, ya makan? Sekarang kan kita untuk menjaga imunitas kita diminta makan makanan bergizi.
Ya, apa kita mau teruskan dengan minuman-minuman yang tidak segar hanya karena memberikan kenikmatan sementara? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis saat ini. Bagaimana kita menghargai diri kita sebagai rumah Allah, ya, bait Allah. Jadi bagaimana kita memelihara sebenarnya kesehatan tubuh kita. Itu yang diingatkan kepada kita di masa pandemi ini. Bagaimana kita memelihara juga kesehatan dari seluruh environment, lingkungan kita. Saya kira itu ya, Lady. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, kapan-kapan kita diskusi lagi deh, ya. Oke? Iya. Oke, Bu. Nah, teman-teman semua sudah dengarkan penjelasan dari Ibu Pendeta Erlia Bang tadi. Semoga apa yang menjadi pertanyaan kita semua sudah terjawab ya. Dan kalau teman-teman sudah tahu tentang hal ini, jangan lupa disebarkan juga ya, supaya mereka juga dapat mengenal Allah lebih dalam. Semoga podcast kali ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Bu Pendeta atas kesediaannya berbagi dengan kami kali ini. Terima kasih, senang bersama-sama dengan PPGT. Ya Bu, semoga senantiasa diberkati dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Terima kasih. Oke, teman-teman, sampai ketemu dalam podcast PPGT KPJ selanjutnya. God bless you all.